Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video yang keempat, lanjutan dari GUI ya. Oke, untuk tugas nanti kalian bikin semacam ini, biodata diri. Tapi biodata dirinya biodata diri mahasiswa. Jadi nanti kalian lengkapi lagi, silahkan kreativitas sendiri, tambahkan kolom-kolom apa saja yang kalian butuhkan. Misalnya semester, kelas, apalagi pembimbing akademik, uang jajan mau kalian masukkan silakan. Intinya saya pengen lihat gimana kalian mengimplementasikan penggunaan kontrol-kontrol yang ada di GUI Java kita. Oke, tadi yang sudah saya jelaskan baru text field, label, dan juga button. Selain dari beberapa komponen tersebut, di Java kita juga memiliki yang namanya radio button seperti ini. Terus kita juga memiliki yang namanya text area yang biasanya untuk menampung teks berukuran panjang seperti alamat. Kita juga punya J.User atau J Calendar untuk tanggal. Dan kita juga punya yang namanya combo box yang biasanya semacam drop down untuk opsional. Oke. Kita bahas satu persatu. Ini contohnya, ini enaknya udah saya jelaskan juga. Jadi kalian tinggal bikin versi kalian dan ditambahkan. Jadi jangan hanya ini saja kolom-kolomnya. Silahkan untuk data mahasiswa apa aja sih, kalian lebih tahu ya harusnya. Oke. Kita coba masuk ke yang radio button. Untuk radio button, kalian tinggal ambil di sini radio button. Tinggal di drag and drop, tinggal di klik kanan juga sama. Edit text, kita ubah misalnya radio buttonnya tadi kan itu P. Kita bikin P. Terus kita tarik yang kedua adalah radio button. Edit text, coba kita ganti female sama male. M. Kita ambil radio button. Sebentar. Radio button. Ini kenapa malah aktifnya ke sana? Kita Ctrl C, Ctrl V aja. Oke, ini labelnya dihapus. Oke, yang berikutnya kita ubah menjadi M ya, female, male. Jangan lupa di change variabelnya, berarti ini RD. Untuk perempuan tadi F, female. Oh, udah ada namanya, kita ganti nama. RD wanita. Terus yang ini kita ganti juga jadi RD pria. Oke. Terus kalian juga bisa ganti tulisannya biar lebih eye-catching juga. Jadi coba Tohoma ini kita boldkan saja. Segini kayaknya cukup lebay, kita ganti lagi. Masih lebay, kita ganti jadi 13. Oke lah, lumayan. F dan M. Nah, kalau kalian perhatikan di radio button ini agak abu-abu di belakangnya. Tinggal diganti saja backgroundnya jadi white, biar dia nyaru dengan background, atau background kalian misalnya pink ya diganti jadi warna background biar nyaru warnanya jadi kayak lingkaran aja gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah setelah diganti seperti ini muncul pertanyaan, Pak, contoh penggunaan radio button itu apa? Radio button itu beda dengan checkbox yang ini. Kalau checkbox kan yang kalian centang-centang. Biasanya kalau yang checkbox berarti kalian bisa milih lebih dari satu opsi. Misalnya kayak hobi, membaca, olahraga, bla bla bla, bisa saja kalian centang semua kan. Tapi kalau radio button biasanya adalah opsional yang kalian hanya boleh pilih satu. Sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk opsional yang banyak sih radio button. Tapi di sini saya pengen menjelaskan ke kalian dan mengajarkan ke kalian tentang cara penggunaan radio button untuk opsional yang pilih salah satu. Contohnya adalah jenis kelamin.
Gak mungkin dong kalian milih jenis kelamin dua gitu ya. Nah, kalian pilih salah satu jenis kelamin, misalnya laki-laki atau perempuan. Nah, agar hal itu tercapai, kalau seandainya ini saya langsung jalankan, oke, saya klik F, saya klik M, dia bisa aktif dua-duanya. Enak dong, kalian bisa jadi female, bisa jadi male gitu kan. Jadi hermaphrodit kalian jadinya. Nah, agar menghindari hal ini, agar bisa terjadi seperti yang sudah saya bikinkan sebelumnya, yaitu kalau saya pilih P, lalu saya pindah ke L, si P-nya hilang, dan sebaliknya, kalian harus memanfaatkan yang namanya button group. Kalau kalian perhatikan, logonya agak mirip dengan radio button. Ini tujuannya adalah untuk mengkelompokkan radio button yang ada di GUI kalian. Jadi, ketika radio button tersebut dikelompokkan jadi satu kelompok, misalnya ada 5 radio button, dikelompokkan jadi satu kelompok, mereka hanya boleh dipilih salah satu. Gitu intinya. Caranya gimana? Tinggal di drag and drop radio button, akan hilang. Tara, nggak ada. Terus bingung, Pak, padahal gimana nih Pak program? Makanya dibuka navigator, kontrol angka 7. Cari di sini. Yang masih namanya default, yaitu radio button. Yang group button ya. Tap, kita cari mana ini button group. Mana button group, kayaknya belum ketarik deh. Oh, di atas, astagfirullah. Kita hapus dulu ya salah satunya yang tadi. Nah, button group tadi yang tadi saya tarik sebelumnya lagi yang tadi, ini di atas. Kalian lihat namanya masih default button group 1, tinggal diganti change variable name group gr gender. Lalu yang kalian lakukan berikutnya adalah pada radio button yang ada yang ingin kalian jadikan satu kelompok, diklik sekali ya, jangan double. Terus perhatikan di bagian properties atau klik kanan properties. Kalian cari di sini button group. Ini ada di kolom paling atas button group. Masih non, kalian ubah menjadi grup yang tadi kalian ubahkan. Kita ubahnya gr gender. Yang grp jekyll ini adalah grp yang tadi saya bikin untuk yang sebelumnya. Nah, kita bikin yang baru yaitu gender. Di close. Lakukan hal yang sama untuk radio button lainnya. Ubah jadi gender. Nah, ketika mereka udah di satu grup yang sama, ketika kalian jalankan, ini untuk simulasi jalan pakai yang mata satu ini aja ya. Ketika saya pilih F, terus saya pindah ke M, dia akan menghilangkan yang di F dan sebaliknya. Oke, itu tujuannya. Nah, berikutnya kita masuk ke tanggal lahir. Untuk tanggal lahir di ending aja soalnya agak panjang ya. Kita masuk ke yang gampang dulu, ke alamat. Alamat sama saja dengan text field, hanya saja alamat tidak untuk menampung satu baris. Kalau text field kan satu baris. Kalau di alamat kalian bisa bikin berbaris-baris yang namanya alamat. Tinggal kalian pilih di sini yaitu text area drag and drop. Terus diatur aja ukurannya gitu ya. Nah, bedanya adalah ketika dipakai di text area, saya ketik alamat, saya bisa enter kayak gitu. Nah, kalau di sini kan saya bikin enter, dia nggak pindah, kurang lebih kayak gitu maksudnya. Combo box, kita masuk ke combo box. Kalian tinggal tarik juga di sini. Saya hilangkan dulu ini ya biar bisa bikin combo box. Ada tulisan combo box di swing control, diklik, tahan, tarik, gedein. Nah, ini adalah option-option yang kalian sediakan untuk user. Nah, untuk memberikan atau mengisi nilai option-optionnya, kalian tinggal klik kanan, properties, di bagian model itu udah ada. Ini yang defaultnya ya, kalian tinggal ganti. Misalnya di sini wibu, bucin, apalagi waifu, apalagi cepu, kayak gitu misalnya. Close, ini akan berubah. Jadi ketika nanti dijalankan, kalian tinggal pilih opsinya. Misalnya kalian kasih di sini labelnya adalah pilih status, apakah statusnya wibu, bucin, waifu, atau cepu gitu kan. Silahkan dipilih. Itu untuk yang combo box.
Saya hilangkan dulu. Ya tidak merusak tampilan yang sudah saya bikin. Menurut saya ini estetik yang saya bikin ya. Because I love black and white. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu J calendar atau tanggal, agar bisa kalian melakukan yang seperti ini. Oke, untuk masuk ke, kalian buka Edmodo itu di kelas, ini kelas berapa? 2 TPS ya. Di kelas itu sudah saya upload sebuah library, yaitu library NetBeans. Silahkan dicek. Nah, untuk library NetBeans tersebut, isinya nanti ketika kalian ekstrak adalah beberapa library yang bisa kalian import ya ke NetBeans kalian. Antara lain ada iReport, ini untuk membuat report, Jasper Report, terus juga ada JCalendar, JDatePicker, MySQL Connector. Nah, yang hari ini kita pakai adalah JCalendar dan MySQL Connector nanti untuk pembahasan database. Kita masuk ke JCalendar dulu. Pertama download, ekstrak. Setelah kalian download dan ekstrak, kembali ke NetBeans. Di NetBeans kalian ambil tools, terus ambil di sini mana? Libraries. Nah, di libraries ini kalian silahkan pilih di sini untuk new library. Oke. Nah, karena kita mau bikin JCalendar, kalian coba bikin apa ya misalnya ya? Kalenderku. Kalenderku ya, misalnya nama library ini namanya bebas, terus di-oke-kan, maka nama library yang aktif adalah kalenderku. Kalian silahkan klik add jar our folder, lalu pilih JCalendar tadi di ekstrak atau di rar zip JCalendar yang kalian download di Edmodo tadi. Ambil JCalendar aja, jangan masukin semua. Ambil JCalendar, jangan JDatePicker, ambil yang JCalendar, klik add jar or folder. Oke, sudah sampai di sini, tinggal kalian oke-kan. Tap selesai belum. Berikutnya kalian masuk ke tools, terus ambil lagi di sini libraries. Oh bukan, ini MyJDBC. Palette, kalian ambil palette, tools, ambil palette, ambil swing, ambil apa ya bahasa Indonesianya? Klik tools, klik palette, klik swing AWT components. Nah, kalau kalian perhatikan di sini akan ada beberapa library dari swing yang sudah ada. Ini kalian abaikan karena ini untuk materi saya yang dulu-dulu. Kita bikin yang baru. Kalian bikin new kategori, yaitu apa ya? Kalenderku lagi aja ya. Kalender apa kalender ya? Kalenderku. Oke. Lalu kalian klik biar dia aktif. Terus add from library, karena kalian tadi sudah masukin library kan di awal. Add from library. Silahkan dicari yang tadi kalian bikin, kalenderku tadi. JK. Nah, ini ada kalenderku. Ini kalender gue yang saya bikin yang tadi ya. Yang barusan kita bikin adalah kalenderku. Tinggal di next. Akan ada pilihan-pilihan components yang available di library yang kalian masukkan tadi. Silahkan diblok aja semuanya. Next. Lalu diklik folder kalian tadi yang mana? Yaitu kalenderku finish. Oke, lalu di close. Akan muncul di bagian palette di sebelah kanan tadi sebuah tab baru yaitu kalenderku. Ketika kalian expand, akan ada pilihan-pilihan seperti ini. Kalian tinggal masukkan kalian mau pakai yang mana. Bisa pakai versi yang JCalendar, yaitu langsung kalender bulat-bulat kayak gitu. Atau yang saya pakai yang karena pengen terlihat lebih sederhana dan simpel, saya pakai JDateChooser. Oke, nah JDateChooser saya hapus dulu teks areanya. JDateChooser drag and drop. Tara. Disesuaikan ukurannya. Jangan lupa diganti variable name jadi date, misalnya DOB. DOB itu date of birth ya. Oke, seperti itu. Nah, itu tugas yang kalian bikin nanti untuk membuat tampilan seperti ini. Seperti ini bukan berarti yang percis seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian tambahkanlah kolom-kolom lainnya untuk data mahasiswa. Oke, sekarang muncul pertanyaannya, Pak, terus
apa fungsinya, cara jalannya gimana. Kita masuk ke search. Kalau kalian perhatikan di sini ada 4 tombol, tapi tombol yang terakhir ini abaikan, ini untuk tugas kalian nanti. Sekarang kalian fokus ke 3 tombol. Ada save, reset, dan close. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang tadi, kalian bisa klik kanan, ambil events, action perform. Tapi biar lebih simpel, tinggal double klik. Untuk close sama, pakai this.dispose. Kita masuk ke yang kedua, reset. Klikkan double klik. Awalnya ini kan kosong kayak gini. Kalian tinggal bikin. Kalau tadi kita ada pakai get text untuk mendapatkan teks-teks yang ada di sini, kita bisa pakai juga set text. Karena get itu pasti punya lawan set. Asesor pasti punya lawan mutator, setter pasti punya lawan getter. Oke. Karena sudah ada get, kita bisa pakai set. Kalau set berarti kita mengatur. txt user ID berarti yang kolom ini set text, atur kata-kata di dalamnya jadi tanda kutip 2, berarti kan kosong. Berarti diubah menjadi kosong. Sehingga ketika dijalankan, kita coba dulu yang close ya. Hasil. Terus kita coba jalankan lagi. Saya isikan misalnya data sembarang ya. Oke. Terus saya pencet reset, dia akan hilang karena kita set teksnya dikosongkan. Maksudnya tanda kutip 2 terus nggak ada isinya, itu maksudnya kosongkan ya. Beda dengan apa ini namanya? Combo box, itu kita bikin indeksnya jadi indeks ke 0. Nanti di indeks ke 0 ya kalian bisa atur sendiri mau tulisan atau langsung nilainya juga boleh. Nah, yang paling penting adalah kita masuk ke fungsi simpan. Nah, di fungsi simpan ini saya akan mengajarkan tentang yang namanya G-Option-Pane yang juga menjadi tugas kalian di nomor 3. Macam-macam G-Option-Pane. Nah, G-Option-Pane ini merupakan salah satu kelas di Java yang mengizinkan kita untuk mengotak-atik dialog ya, kotak dialog atau dialog box untuk ditampilkan ke user. Jadi kayak pop up kayak pop up text box lah kurang lebih. Dialog box kurang lebih kayak gitu ya. Yang bisa kita tampilkan baik itu untuk permintaan yes or no atau sekedar informasi atau meminta user memasukkan input. Ada macam-macam G-Option-Pane. Nanti silahkan kalian cari di internet, gampang banget. Kalian hanya perlu bikinkan contoh program dan saya bakal tahu kalau kalian hanya kopas dari internet. Karena ya saya dari dulu mainnya ini, jadi kalau kalian kopas-kopas atau cari dari internet tapi kalian nggak bikin versi kalian, cuman kopas aja, akan saya tahu dan ya otomatis auto nol ya. Jadi kalian bikin versi kalian sendiri agar saya bisa tahu kalian paham nih anak kayak gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke cara pengambilan data di button save. Ketika button save sama dengan hal yang tadi saya lakukan di login di contoh GUI, kita bikin dulu beberapa variabel yang akan menampung nilai-nilai yang dimasukkan user tadi di halaman desain kita. Ada nomor rek, nama, email, sama HP, ini masih sama dengan yang sebelumnya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Alamat pun sama, walaupun alamat pakai text area, kita masih sama cara pengambilan datanya. Yang beda adalah combo box, karena pada combo box ini merupakan array sebenarnya ya, jadi kayak item-item 1, index 0, 1, 2, 3, dan semacamnya. Jadi kita ambil menggunakan get selected item, karena dia berupa objek, kita convert dulu to string. Baru masukkan ke variable stem yang merupakan string. Untuk JK tadi kan pakai radio button. Ada 2 opsi nih. Karena ada 2 opsi dan dia milih salah satu, berarti kita pakai yang namanya pemilihan. Kita pakai di sini pemilihan yaitu if. Jika rdmail.isSelected. Nah, jadi kalau untuk radio button kalian pakainya isSelected, dipencet atau dipilih kayak gitu ya. Jadi ketika rdmail yang dipilih, maka si JK ini nilainya saya kasih pria. Sebaliknya atau selain rdmail berarti rdfemale, si JK nilainya adalah wanita. Ya, sesimpel itu. Yang agak ribet adalah di bagian date. Karena untuk date sendiri, itu sebenarnya format yang mereka bawa agak berbeda dengan format
yang nanti akan kita pakai di localhost. Kalau kalian perhatikan di localhost kita, nanti kalian bikin ini ya. Di .dob ini, .nya itu kalau tidak salah pakai format apa ya? Coba kita bikin insert satu. Nah, jadi formatnya adalah tahun, bulan, tanggal. Sedangkan untuk yang di j.chooser tadi, kalian bisa lihat di sini, ini udah saya ubah ya. Kita lihat properties. Mana formatnya? Kayaknya belum ke bawah ya. Oke, yang lama aja. Di propertiesnya ini, sebelum saya ubah, nah ini, sebelum saya ubah, ini formatnya adalah awalnya MMM, terus DD, YYY, kayak gitu. Nah, kita perlu mengubahnya menjadi DD, MM, YYY, agar bisa sesuai dengan hasil konversi nanti pindahnya ke sini. Oke, soalnya dikonversi ke sini harus dalam bentuk format yang DD, MM, YY tadi. Kalau seandainya tidak bisa, silahkan diotak-atik saja format tanggalnya ya. Soalnya format tanggal per negara itu biasanya beda-beda juga. Nah, ini pakai negara mana sih, gue juga kurang tahu, mungkin US. Nah, untuk bisa menyamakan format tersebut, selain dengan kalian harus juga melakukan setting di properties. Baterai laptop hampir habis ini. Oke. Kalian memanfaatkan yang namanya package dari Java Util, yaitu kelas det. Kalian pakai ini. Jadi Java Util det. Jangan panik kalau seandainya nanti akan muncul error. Berarti kalau seandainya error, kalian belum import ya. Oh, ini sudah diimport otomatis karena pakai Java Util. Mana tadi? Java Util, lalu bikin sebuah objek DOB misalnya, yang mana di sini CLDB ini, CLDODB ini, nama dari apa ini namanya, .chooser kalian dapatkan tanggal. Jadi menggunakan fungsi getDate. Kalau yang tadi getDate, kalau tadi kan getText sama getSelectedItem. Kalau untuk tanggal kalian pakai getDate dari CLD.dob, dimasukkan ke objek DOB. Lalu dicek, jika DOB-nya ini nilainya 0, artinya tanggal yang dipilih tadi ini kosong, nggak dipilih sama si user maksudnya ya. Tanggal tidak ada yang dipilih, kurang lebih kayak gitu. Nah, selain daripada itu, berarti kita akan melakukan konversi. Nah, cara konversi, kalian pakai yang namanya SQLDate. Jadi kalian bikin lagi java.sqldate, new java sqldate, yang mana nanti fungsi ini yang saya blok sekarang, ini adalah fungsi untuk melakukan konversi nilai tanggal yang sudah kalian dapatkan, yaitu dob getTime. Tanggal merupakan si nilai yang tadi, karena masih berubah objek dari SQLDate, kita convert ke toString. Lalu baru kita tampilkan di dalam sebuah JFrame form. Nah, JFrame form ini merupakan salah satu fitur GUI juga menurut saya ya. Karena kalian bisa menampilkan dialog box yang bisa kalian customize, apakah itu untuk meminta inputan user, atau meminta confirmation kayak yes or no, dan juga untuk menampilkan teks seperti yang sekarang saya lakukan. Kalian tinggal mengikuti format JOptionPane. Kalau seandainya nanti baru kalian tulis terus error, jangan panik karena biasanya kalian belum import. Kayak gini. Biasakan klik lampu kuning terus dibaca. Kalau seandainya hanya add import, just do it gitu. Nah, di sini saya bikin tulisan biodata diri diikuti dengan variabel-variabel yang sudah menampung nilai yang tadi. Sehingga ketika dijalankan, saya coba misalnya nomor registrasi 123, nama lengkap Toma, email tirtasouja@gmail.com, tanggal lahir bulan September tahun 1994, enggak 91, tanggal 3 September 91, sekian.
semester 2. Pas kalian simpan, akan muncul dialog box seperti ini yang mengembalikan nilai yang tadi dimasukkan. Biodata diri, nomor registrasi 123, nama Toma, bla 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 sampai dengan semester. Oke. Nah, itu tujuan dari G-Option Pen. Jadi nanti silahkan dicari. Nah, tugas kalian adalah bikin versi kalian sendiri biodata diri tambah mahasiswa. Jadi biodata diri mahasiswa. Silahkan dilengkapi baik itu kelas, apalagi pembimbing akademik, status mahasiswa aktif tidak aktif, dan lain semacamnya. Silahkan dipikirkan nanti ya. Itu untuk yang GUI. Apalagi ada yang kurang nggak ya kira-kira? Oke, GUI saya rasa sampai di situ saja. Nanti silahkan dieksplor lebih dalam juga dengan cara dikerjakan, dicoba-coba. Oke. Kita akan masuk ke video terakhir. Video kelima berarti ya, yaitu tentang database. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.